Yang pertama, hak kepada Allah. Dalam surat At-Taubah, kalau nggak salah, ayat 11. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman taba wa aqamas shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Siapa saja yang taba, kembali kepada Allah, wa aqamas shalah, dan mendirikan salat, wa atuz zakah, dan membayar zakat, fa ikhwanukum fid din, maka dia adalah saudaramu dalam agama Islam. Yang tidak salat, tidak zakat, bukan saudara dalam Islam. Sehingga orang yang tidak salat atau sering bolong-bolong salat, kalau dia puasa, maka puasanya tidak sah. Itu pertama. Bahkan Shalih Fauzan Al-Utsaimin, Asy-Syaikh wal Masyayikh di Al-Azhar di Ummul Qura Makkah, beliau merupakan ketua dari Bai'atul Ulia, kemenaknya Arab Saudi. Beliau menuliskan dalam kitab Majmu' Ar-Rasail bahwasanya siapa yang tinggal sholatnya saat dia sedang berpuasa, maka puasanya tidak sah. Itu nama pengarangnya adalah Syekh Shalih Fauzan Al-Utsaimin. Nama kitabnya adalah Majmu' Ar-Rasail. Beliau merupakan ketua dari Bai'atul Ulia, kalau bahasa kita kemenaknya Arab Saudi. Itu yang pertama. Jadi saat kita memasuki Ramadan, periksa sholat. Sholat kita sudah benar atau belum? Kalau belum, maka dosa kita yang pertama kita taubati adalah kepada Allah. Yang kedua, wa atuz zakah, periksa zakat. Ini penting. Jangan sampai sholat kita mardudah ditolak oleh Allah. Jangan sampai puasa kita mardudah ditolak oleh Allah. Masyhur di semua kitab fikih, siapa yang sholatnya tak pernah tinggal tapi zakatnya salah, maka sholatnya tak diterima oleh Allah. Siapa yang zakatnya tak pernah salah, sholatnya tinggal, zakatnya pun tak diterima oleh Allah, karena dia saling mengikat. Kita semua sudah rajin sholat, tak pernah tinggal sholat. Zakat kita tahu bukan pada haknya kita berikan di tahun ketiga, maka kita wajib menggantinya. Kalau tidak, maka kita dihukumi tidak dianggap diterima dalam ibadah sholat. Kenapa nggak diterima, Ustadz? Sedikit memanjangkan, sekitar 5 menit lagi sebelum saya jawab. Kalau kita ngaji kitab fikih, kita ambil saja yang paling adil. Nama kitabnya At-Fiqhul Islami wa Adillatuha, Syekh Al-Imam Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam 4 Mazhab. Dalam Fikih Islam 4 Mazhab dijelaskan bahwasanya najis itu ada 3. Yang pertama, najis ainiyah, ada physically, jasad. Yang kedua, najis hukmiyah, tidak berfisik tapi dia dihukumi sebagai najis. Yang ketiga, najis sifatiyah, dia bersifat najis walaupun dia bukan najis dan walaupun tidak dihukumi sebagai najis, tapi dia bersifat sebagai najis. Contoh, najis ainiyah, tahu kita ada najisnya. Najis hukmiyah, nya nggak ada, udah dibuang, tapi baunya masih menyengat, maka hukumnya dihukumi ada najis hukmiyah. Lalu najis sifatiyah, Allah sendiri yang berkata dalam Al-Quran, innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik yang di luar Islam atau yang menyekutukan Allah, dia adalah najis. Kalau orang di luar Islam menyekutukan Allah, dianggap najis. Kalau mereka salat, sah tidak? Tidak. Mereka zakat, sah tidak? Tidak. Karena mereka disifati sebagai najis. Yang kedua, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim biha. Khuz, ambillah ya Muhammad sebagian dari harta-harta mereka dan tutahhir, sucikan harta mereka. Yang disucikan cuma 2. Yang pertama najis, yang kedua hadas. Lalu harta yang tidak disucikan dengan zakat, maka harta tersebut adalah najis sifatiyah.
Kenapa orang yang tak mengeluarkan zakat walaupun rajin sholat, sholatnya tak diterima? Karena dia bersifat najis. Itu sebab dasarnya. Makanya dia berkaitan. Betapa pentingnya zakat, jangan sampai salah sasaran. Sholat diikat dengan zakat. Puasa pun mardudah ilallah bainas samawati wal ard, hatta sampai kalian mengeluarkan zakat fitrah. Puasa kita tidak akan sampai pahalanya ke kita terkatung-katung antara langit dan bumi sebelum kita menunaikan zakat fitrah. Kalaulah tadi sholat dengan zakat yang hukum dalam rukun, sementara puasa dikaitkan juga dengan zakat, namanya fitrah. Makanya penting bagi kita jangan salah sasaran saat membayar zakat. Karena pengalaman salah seorang saudara kami, orang tua kami di Kampung Baru Biren, salah mengeluarkan zakat, harus rapel zakatnya sebanyak entah berapa belas kali. Bayangkan itu, hampir 1 miliar dikeluarkan ulang. 15 tahun keluarkan zakat ulang. Ya, 800 juta. Nah, tahu apa itu ya? Bayangkan itu. Kenapa? Ketimbang awak capek awak sujud, capek awak sholat, capek awak ibadah, tapi ditolak oleh Allah. Karena dianggap najis sifatiyah. Jadi ingat-ingat, saat kita dulu mengeluarkan zakat ke orang di sekitar kita yang tidak termasuk dalam kategori dibenarkan menerima zakat, ada atau tidak? Satu saja ada, wajib ganti semua zakat di tahun itu. Apalagi sampai 2. Ingat-ingat sendiri. Nah, nggak mungkin awak ingatkan, maka ingat-ingat sendiri.